Perkenalkan, nama saya Seren Riani Pakekong dengan NIM 1940274 dari kelas A semester 5. Pada saat ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah apresiasi film. Film adalah media komunikasi yang bersifat audiovisual untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Pesan film pada komunikasi massa dapat berbentuk apa saja, tergantung dari film tersebut. Akan tetapi, umumnya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan, dan informasi. Pesan dalam film adalah menggunakan mekanisme lambang-lambang yang ada pada pikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan, dan sebagainya. Film juga dianggap sebagai media komunikasi yang ampuh terhadap massa yang menjadi sasarannya. Karena sifat yang audio sosial, yaitu gambar dan suara yang hidup, dengan gambar dan suara, film mampu bercerita banyak dalam waktu singkat. Ketika menonton film, penonton seakan-akan dapat menembus ruang dan waktu yang dapat menceritakan kehidupan dan bahkan dapat mempengaruhi audiensnya. Dewasa ini terdapat berbagai ragam film. Meskipun cara pendekatannya berbeda-beda, semua film dapat dikatakan mempunyai satu sasaran yang menarik perhatian terhadap muatan-muatan masalah yang dikandung. Selain itu, film dapat dirancang untuk memenuhi keperluan publik terbatas maupun publik yang seluas-luasnya. Jadi, manajemen produksi film dapat diartikan secara sederhana berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien yang berhubungan dengan pembuatan atau memproduksi suatu film. Terdapat 8 fungsi manajemen dalam produksi film. Menurut Hontener, manajemen produksi film adalah istilah lain untuk produksi film secara fisik yang meliputi manajemen studio film dan manajemen perusahaan produksi film yang hanya mengawasi para pekerja lepas yang bekerja untuk pembuatan film, namun juga mengordinasikan mereka-mereka yang bekerja dalam tim produksi. Dan yang pertama, perencanaan. Menurut Mardalena, perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan, merumuskan tujuan, dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangka mencapai tujuan. Dalam produksi film, fungsi perencanaan meliputi beberapa kegiatan seperti menentukan jenis film yang akan diproduksi, merencanakan jadwal kerja, menyempurnakan naskah, durasi film, lokasi film, peralatan yang diperlukan, sumber daya manusia yang terlibat, pemilihan artis, perizinan, biaya, dan pemasangan film. Dan yang kedua, pengorganisasian. Menurut Mardalena, pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lain dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan secara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembuatan film, fungsi pengorganisasian meliputi pengordinasian berbagai sumber produksi seperti pengidentifikasi booking dan pemberesan semua kontrak, perizinan, surat menyurat, memesan sumber daya produksi, latihan artis, pembuatan setting, pemeriksaan dan kelengkapan peralatan, pengaturan kebutuhan dan transportasi. Dan yang ketiga, perekrutan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Fungsi manajemen yang satu ini mengawasi seluruh proses pengrekrutan sumber daya manusia yang dibutuhkan.
tujuannya adalah untuk memperkerjakan orang-orang yang tepat di bidang pekerjaan yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam manajemen produksi film, perekrutan sumber daya yang diperlukan mencakup pemilihan kru film yang terlibat secara artis. Dan yang keempat, pengordinasian. Fungsi manajemen pengordinasian ini merupakan fungsi kepemimpinan dalam menguasai seluruh kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan perekrutan, serta memastikan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Pengordinasian ini umumnya dilakukan saat rapat serta sesi perencanaan lainnya dengan setiap departemen untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Umumnya pengordinasian ini melibatkan komunikasi, pengawasan, dan arahan. Dalam produksi film, pengordinasian menekankan pada rapat, produksi, dan rapat kreatif serta koordinasi antar departemen yang terlibat dalam proses produksi film seperti departemen produksi, penyutradaraan, penulisan naskah, kamera, artistik, suara, dan penyuntingan. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan adalah bedah naskah atau peninjauan lokasi syuting dan technical race. Yang kelima yaitu workshop atau latihan teknis. Sebelum pelatihan, semua pemain yang terlibat membaca naskah secara bersama-sama dengan sutradara dan kru film lainnya guna lebih memahami dan menjiwai peran masing-masing. Setelah itu, semua kru film dari berbagai departemen melakukan latihan memeragakan beberapa adegan khusus seperti adegan berbahaya dan adegan-adegan lainnya. Yang keenam yaitu pengambilan gambar dan perekaman suara. Fungsi berikutnya adalah pengambilan gambar dan perekaman suara. Proses pengambilan gambar dan perekaman suara ini disesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Biasanya, jadwal syuting tercantum dalam breakdown, sedangkan jadwal rinciannya tercantum dalam rundown. Disinilah letak fungsi pengawasan dalam produksi film. Hal ini disebabkan fungsi pengawasan dalam proses pengambilan gambar mencakup beberapa fungsi seperti prosedur kerja, directing, acting, teknik pencahayaan, dan peralatan yang dibutuhkan. Prinsip-prinsip fotografi dapat dalam sinematografi, film, sound, dan break dan overtime. Yang ketujuh adalah penyuntingan. Selain proses pengambilan gambar dan perekaman suara, fungsi pengawasan dalam manajemen produksi film juga mencakup proses penyuntingan. Penyuntingan merupakan tugas editor film dan dapat dilakukan secara offline maupun online. Penyuntingan secara offline mengacu pada penyuntingan adegan per adegan tanpa memasukkan unsur suara dan audio lainnya dan disusun sesuai dengan urutan pada naskah. Sedangkan penyuntingan secara online mengacu pada penyuntingan dari sisi suara seperti musik, pewarnaan, animasi, dan efek khusus lainnya pada picture log. Singkatnya, fungsi mencakup film editing, sound editing, film musik, dialog editing, dan sound editing. Fungsi yang terakhir yaitu produk final, pemasaran, dan distribusi. Setelah proses penyuntingan dilakukan, proses mixing yaitu proses penyatuan hasil penyuntingan visual dan audio. Setelah semuanya selesai, film pun siap dipasarkan. Pemasaran film dilakukan secara mandiri atau menggandeng pihak lain. Itulah hasil dari tugas saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaklumkan. Dan salam sehat, selamat malam.